Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak semua? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bapak Guru sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kita kesehatan, kesempatan sehingga sampai pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesyukuran, termasuk nikmat sempat untuk kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang paling berjasa bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai bagian dari umat beliau yang taat, yang patuh, berusaha semaksimal mungkin mengikuti jejak kebaikan beliau. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan baik yang kita miliki pada waktu ini, pada kali ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan kita memahami ayat-ayat Qur'ani yang sudah diprogramkan. Untuk itu, ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu bapak sekalian, pada pelajaran kita yang ke-17, ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa contoh ayat Al-Quran yang di dalamnya ada fi'il mabni lil majhul. Ya, sudah kita bahas bagaimana cara kita memahaminya, sudah kita latihkan pada kesempatan sebelumnya. Untuk kajian kita pada kesempatan kali ini, ibu-ibu sekalian, kita akan membahas, mendalami salah satu aspek penting dari kaidah bahasa Arab, ya, aspek penting dari kaidah bahasa Arab ini yang berkaitan dengan isim, ya, berkaitan dengan isim. Pada pelajaran sebelumnya ya ibu-ibu bapak sekalian, pada pelajaran 14 ya lebih tepatnya, kita sudah mengkaji bahwa kata dalam bahasa Arab itu kita sebut dengan apa? Kalau dalam bahasa Arab kata kalimah ya. Ya, kalimah dalam bahasa Arab itu bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis. Apa 3 jenis tersebut? Bisa dilanjutkan? 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Fi'il, huruf. Iya, ada isim, ada fi'il, ada harf. Ada fi'il, ada isim, dan ada harf. 3 klasifikasi besar tersebut, isim, fi'il, dan harf itu nanti bisa diuraikan lagi, bisa di breakdown lagi, bisa dijelaskan lagi menjadi bagian-bagian. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bahwa isim bisa dilihat dia dari 2 sisi, yaitu 2 sisi. Yang dimaksud di sini adalah sebuah isim itu bisa dianggap
memiliki semacam jenis kelamin, ya, semacam jenis kelamin. Tentunya bukan seperti jenis kelamin manusia, tapi ini letak persamaannya adalah antara manusia satu dengan yang lainnya itu jenis kelaminnya berbeda, sehingga nanti di dalam pergaulan sosialnya ada peran-peran tertentu, ada fungsi-fungsi tertentu, ada hubungan-hubungan tertentu yang melibatkan faktor jenis kelamin tersebut. Nah, kira-kira gambarnya begitu ya, gambarannya begitu. Lalu kita pada waktu kita membahas tentang ciri khusus bahasa Arab, salah satu ciri khusus bahasa Arab adalah yang penting ya di antara sekian banyak yang ada, bahwa dalam bahasa Arab dibedakan antara bentuk kata yang mudzakkar dan muannas. Ya, bentuk kata yang mudzakkar dan muannas. Itulah yang akan kita kaji lebih lanjut pada kesempatan kali ini. Nah, kita mulai dengan mengingat dulu ya. Kita mengingat dulu, ibu-ibu, bapak sekalian, di antara kata yang masuk dalam kategori isim, itu apa saja kata yang masuk dalam kategori isim, ibu-ibu, bapak sekalian? Nama. Ya, ada kata benda, kemudian ada kata sifat, oke, ada kata sifat, ada apa lagi? masdar, Ya, ada masdar, kemudian ada tambahan lagi, ada tambahan lagi apa? kata ganti, Ya, ada kata ganti, ya, domair, ada kata apa lagi? penunjuk, Ada kata penunjuk, kemudian ada hubung, ya, ada isyarah, ada mausul, ada penghubung. Nah, semua kata-kata yang masuk dalam kategori isim itu bisa kita lihat dari segi mudzakkar dan muannas juga. Ya, bisa kita lihat dari segi mudzakkar dan muannas. Semisalnya ya, yang pertama kita lihat di sini bahwa ya, nama yang masuk dalam kategori isim adalah ada kata yaitu nama. Ada yang menunjukkan nama. Dengan demikian, nama itu ada yang mudzakkar, ada juga yang muannas. Ya, nama itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Coba kita lihat yang sebelah kanan nomor 1, ada kata apa di situ? Muhammad. Ada Muhammad. Ya, kemudian ada Abdurrahman. Nah, kemudian kita perhatikan yang sebelah kiri, ada kata apa? Ada Aisyah. Kemudian ada Zainab. Ini adalah yang pertama ini merupakan contoh dari isim berupa nama orang, ya, nama orang. Yang sebelah kanan adalah nama orang laki-laki, kemudian yang sebelah kiri adalah nama orang perempuan. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, yang nomor 2, ibu-ibu, bapak sekalian. Silakan dibaca, ada kata apa saja nomor 2 sebelah kanan? Ada rojul, kemudian ada walad, kemudian Masjid. ada masjid, kemudian kitab, lalu Quran. Al-Quran. Di sebelah kiri ada apa di situ? Ada imro'ah, ibnah, ada ibnah, ayah, madrasah, surah. Ini adalah masuk dalam isim, masuk dalam kategori kata benda. Ya. Kata benda, kalau yang atas tadi adalah nama, kemudian nomor 2 ini adalah kata benda. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Masih teringat arti masing-masing kata tersebut, ibu-ibu sekalian? Apa? Ya. Rojul. Rajul, apa rajul? Laki-laki, Terus imro'ah. imro'ah perempuan, Ya, berikutnya walad. anak, Laki-laki. Oke, ibnah.
Anak perempuan. perempuan. Ya, kemudian berikutnya masjid. 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 Ya, berikutnya kitab. Buku. Buku. Berikutnya Al-Qur'an. Al-Quran. Baik. Ayat. Ya, berikutnya ayah. Ayat. Ayat. Madrasah. Sekolah. Madrasah. Ya, berikutnya surah. Surat. Surat. Ya, surat ya. Sudah jadi masuk bahasa Indonesia. Tuh, jadi nama benda ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Kata benda ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Kita lihat berikutnya. Yang ketiga, yang sebelah Kabir. kanan ada kata apa saja? Kabir. Kabir. Kemudian alim. Kemudian mahmud. Yang sebelah kirinya ada Kabir. Kabir. ya. Kemudian alimah. Kemudian mahmud. Mahmud. Nah, ini kira-kira isim yang mana? Masuk kategori mana? Isim yang mana? Sifat. Sifat. Gitu. Nah, ini sifat ini dari segi arti sama saja. Kabir, kabiroh, apa artinya? Besar. Ya, hanya saja yang kabir mudzakkar, yang kabiroh muannas. Alim, alimah, apa artinya? Yang mengetahui. Yang mengetahui. Hanya saja sebelah kanan mudzakkar, yang sebelah kiri muannas. Kemudian yang terakhir, nomor 3 ada mahmud. Mahmud ya. Apa artinya? Yang terpuji. Yang terpuji ya. Mahmud dan mahmudah maknanya yang terpuji. Nah, ini mudzakkar muannas, tidak mengubah arti tetapi dia punya fungsi. Ya, punya fungsi masing-masing. Ada fungsi yang cocoknya untuk mudzakkar, ada fungsi yang cocoknya untuk muannas. Seperti halnya manusia juga begitu ya, seperti halnya manusia juga begitu. Jadi bahasa itu bisa jadi menjadi gambaran juga dari budaya kebiasaan manusia. Nah, karena itu kita sering mengatakan bahasa mencerminkan budaya. Bahasa mencerminkan budaya karena ya bahasa menjadi bagian dari budaya, dia juga berhubungan erat dengan persoalan kebudayaan yang lainnya. Kita lanjut berikutnya, ibu-ibu, apa sekalian. Nomor 4 sebelah kanan, silakan dibaca. Ada kata apa? Dukhul. Kemudian al-iman. Kemudian istighfar. Kemudian yang sebelah kirinya syahadah. Lalu berikutnya sholah. Kemudian al-kitabah. Ini sudah bisa dipahami, ini adalah isim jenis yang mana? Masdar. Masdar, betul. Ini adalah masdar. Masdar itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Ya. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Ada dukhul, ada al-iman, ada istighfar, ada syahadah, ada sholah, dan ada al-kitabah. Ada al-kitabah. Ini masdar, ada yang mudzakkar, ada juga yang muannas. Nah, oke, baik. Masih ingat makna masing-masing kata tersebut? Masih. Ya, dukhul, Masuk. al-iman, Percaya. Percaya. istighfar, Memohon Ampunan. ya, berikutnya syahadah. Persaksian. Ya, berikutnya sholah. Alkitab. Berikutnya al-kitabah. Alkitab. Tulisan. Ya, tulisan. Nah, semua ini adalah isim jenisnya masdar. Ada mudzakkar, ada muannas. Lalu ini yang kelima ini, sebelah kanan dan sebelah kiri ini adalah isim yang masuk kategori isim, tetapi dia tidak pokok karena dia berkaitan erat dengan isim yang lain.
Nah, misalnya yang pertama ini ada huwa dengan hu, ada hiya dan ha. Nah, ini yang kita kenal dengan Kunci apa? Domir. Nah, domir itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kata ganti. Kata Ya, ganti isim. kata ganti yang mana ya? Tentu kata ganti untuk isim yang lain. Kemudian berikutnya ada apa? Ada hadza dan dalika di sebelah kanan, lalu di sebelah kiri ada hadhihi dan tilka. Ini yang kita kenal dengan apa? Isyarah, kata tunjuk. Tentu yang ditunjuk adalah isim yang lain. Kemudian berikutnya ada sebelah kanan ada alladzi, ada alladzina. Untuk yang mudzakkar, kemudian untuk muannasnya ada allati dengan allati. Kita kenal dengan kata apa? Isim mausul. Ya, isim mausul ya, untuk menghubungkan, kata penghubung. Nah, tentunya ini berkaitan erat dengan isim yang lain. Oke, ya, ini dari contoh-contoh yang ada ya, dari contoh-contoh yang ada. Ini ibu-ibu sekalian, tentu kita juga masih punya ya, pemahaman lain ya, pemahaman lain terkait dengan yang muannas ya, terkait yang muannas. Secara umum kalau ini berkaitan dengan aturan ya, kalau ini berkaitan dengan aturan kebahasaan, maka ada namanya aturan umum yang berlaku dan ada aturan yang khusus berlaku pada kondisi tertentu. Termasuk yang kita bicarakan ya, termasuk yang kita bicarakan tadi adalah berkaitan dengan mudzakkar dan muannas secara umum. Pada saat yang sama kita juga punya muannas yang lain. Ya, ada muannas yang lain ya. Seperti apa yang kita punya muannas yang lain kalau kita ingat-ingat ya, bahwa dulu ya kita sudah menemukan bahwa jamak apa kelanjutannya? Muannas salim. Jamak taksir apa jamak taksir? Ya, betul ya, bahwa ada jamak taksir bukan untuk manusia itu dianggap muannas ya, ya. Di samping nanti akan ada ketentuan lain yang kita bisa perhatikan. Tuh. Ini ya, lihat ya, berdasarkan contoh-contoh yang ada ya, berdasarkan contoh-contoh yang ada, kalau kemudian kita simpulkan ya, kalau kita kemudian simpulkan yang disebut dengan muannas itu apa ya? Yang disebut dengan isim yang muannas itu apa? Nah, ya, yang pertama, yang dianggap dengan yang disebut dengan muannas adalah nama perempuan. Nah, itu artinya kalau kita punya ya, kalau ini kan syukurnya kita ini banyak yang mengadopsi dari bahasa Arab ya. Terasa ini yang punya nama ini adalah kita-kita keturunan orang Islam yang sudah senang bahasa Arab. Dwi Rahayu, nah, itu muannas itu, nah, karena tahu kan Dwi Rahayu. Nah, Fauzia, nah, kalau ini berasa betul ini bahasa Arabnya. Fatimah, nah itu juga berasa betul tuh bahasa Arabnya, udah namanya perempuan dan itu. Kemudian Bu Yurlis, nah ini juga muannas juga kan, itu kan nama perempuan. Nih yang Imut, Bu Mute, ya ini juga tuh. Bahasa ini muannas juga. Farida ini juga dari bahasa Arab tapi dengan penyesuaian. Nah, kalau istrinya kalau ada namanya Hamidah, baru nanti Hamidah walaupun batu bara ya. Tapi kalau Hamid ya itu kan bukan perempuan. Nah, kalau Siti mah jelas sekali Siti. Bu Des ya, Bu Des. Udah, itu adalah muannas semua karena itu nama perempuan. Nama perempuan. Oke. Ya jadi tergantung yang punya nama ya, tergantung itu nama itu milik siapa, maka dia akan dianggap mudzakkar atau muannas. Tidak berkaitan dengan ya, tidak berkaitan dengan apakah dia menggunakan ta marbutah atau tidak. Yang berikutnya yang dianggap muannas adalah kata benda yang diakhiri ta marbutah.
kata benda yang diakhiri tak marbutoh. Terus, nah contohnya tadi sudah ada imro'ah, ada ayah, madrasah, ada surah. Lalu ada kata sifat yang diakhiri dengan tak marbutoh. Itu juga kata sifat. Nah, kemudian yang berikutnya masdar yang diakhiri tak marbutoh. Masdar yang diakhiri dengan tak marbutoh. Itu adalah mu'annas. Dan yang berikutnya kata tunjuk, kata ganti, kata penghubung ini tidak menggunakan tak marbutoh sebagai penanda utamanya. Ya, ini juga ada kata tunjuk untuk ya, isim lain yang mu'annas, ada kata ganti untuk isim lain yang mu'annas. Mu'annas ada isim mausul untuk kata lain yang mu'annas, itu juga masuk kategori mu'annas. Dengan demikian, ibu-ibu sekalian, dari pemaparan sederhana kita ini, dari pelajaran yang kita sering benarnya membicarakan ini, tapi tidak sekhusus malam ini, tidak sekhusus kesempatan kali ini, kita bisa mengatakan bahwa mu'annas tidak semuanya menggunakan tak marbutoh. Mu'annas tidak semuanya menggunakan tak marbutoh. Nah, kalau begitu bisa juga dibalik pernyataannya. Apa jadinya kalau dibalik? Tak marbutoh tidak menandakan mu'annas. Ya, tak marbutoh tidak serta-merta artinya mu'annas. Nah, karena itu ya kita tidak bisa membabi buta. Namanya membabi buta itu namanya babi aja udah jelek, apalagi buta. Gak bisa. Tidak serta-merta kalau dia mu'annas pasti ada tak marbutohnya, atau kalau ada tak marbutohnya pasti mu'annas. Ya, pasti mu'annas. Tapi kalau begitu bagaimana caranya supaya kita punya semacam posisi atau sikap, kita sebut saja kalau ada tak marbutoh diduga itu adalah mu'annas. Oke. Ada pertanyaan atau komentar terlebih dahulu ibu-ibu sekalian? Belum. Iya, baik. Kalau begitu kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Ya, persesuaian isim dalam mudzakkar dan mu'annas. Ini ada persesuaian yang tadi kita sebut ya, yang tadi kita sebut. Nah, kalau kita umpamakan ya ibu-ibu sekalian, kalau kita umpamakan bahwa kata-kata itu seperti individu, maka kalimat itu seperti masyarakat. Jadi ya, kalau kita umpamakan kata-kata itu sebagai individu kita masing-masing, nah kita ini ada yang tua, ada yang muda, ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang pendiam, ada yang ramah, ada dan macam-macam itu. Itu ibaratnya adalah kata. Kata itu banyak jenisnya. Kalimat ya, kalimat itu ibaratnya masyarakat. Ya, masyarakat dalam skala kecil lah ya. Ya kan, dalam skala masyarakat kita pun juga sudah ada aturan. Ini cocoknya kalau pergi ke sini, ini cocoknya kalau begini, ini dengan laki-laki, ini cocoknya dengan perempuan dan sebagainya, semacam itu. Begitu pula hanya semacam itu di dalam kalimat. Nah, contohnya adalah ini. Contohnya adalah ini. Silakan dibaca bagian itu, ungkapan yang di atas. Bait wasi'ah. Iya, bait wasi'. Terus di bawahnya? Rahmah Wasi'ah. Iya, rahmah wasi'ah. Ini di bawah mu'annas. Rahmah wasi'ah. Bait wasi', rahmah wasi'ah. Kita lihat ya. Yang di atas yang muncul adalah wasi'ah. Mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Karena Ya. baitnya Yang di bawah yang muncul adalah wasi'ah. Mudzakkar atau mu'annas? mu'annas. Iya. Itu. Muncul karena di sini kan sifat, ya, sifat.
Wasi sifat dari apa? Sifat dari bait. Baik. Bait. Bait muzakkar atau muannas? Muzakkar. Zakar. Lalu berikutnya wasi'ah adalah sifat dari? Rahmah. Rahmah. Iya. Nah, itu rahmah itu muannas. Mu'annas. Cocoknya bait, wasi, rahmah, wasi'ah. Walaupun sama-sama maknanya luas. Luas. Rumah yang luas, rahmat yang luas. Ini kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada bedanya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada bedanya, gitu. Karena gitu apa? Gitu. Karena dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara muzakkar dan muannas. Bahasa Arab begitu. Nah, begitu juga contoh berikutnya, gitu ya. Contoh berikutnya kita baca ada syai'un mahmud. Sifah mahmuda. Mahmuda. Oke, apa maknanya? Terpuji. Sesuatu yang terpuji. Iya, sesuatu yang terpuji. Yang sifah mahmuda? Sifat Yang terpuji. Iya. Nah, tuh, ketika syai'un itu mahmud karena syai' mudzakkar. Ketika sifah itu mahmuda karena sifah itu mu'annas. Artinya sama. Nah, artinya sama. Contoh berikut ini populer di dalam ungkapan kita. Al-Qur'an Al-Karim. Al-Ayah Al-Karimah. Al-Karim dan Al-Karimah sama artinya. Hanya bedanya Al-Karim ini untuk Al-Quran yang mudzakkar, Al-Karimah untuk Al-Ayah yang mu'annas. Bisa dipahami dengan mudah ya ibu-ibu sekalian. Dalam bahasa Arab untuk sifat dia akan mengikuti kata yang disifati. Ya, untuk penjelasan sifat akan mengikuti benda yang dijelaskan sifatnya tersebut. Apakah mudzakkar ataukah mu'annas. Ibu-ibu Bapak sekalian, itulah dia tadi contoh. Contoh persesuaian isim dalam hal mudzakkar dan mu'annasnya. Ya, dalam hal mudzakkar dan mu'annasnya. Untuk kita orang Indonesia, karena tidak ada semacam ini ya, karena tidak ada semacam ini, tidak begitu terasa manfaatnya. Tidak begitu terasa manfaatnya. Tapi kalau kita lihat nanti bahwa ada pesan-pesan yang kalau kita tidak pertimbangkan hal mudzakkar dan mu'annas, bisa jadi kita akan keliru. Bisa jadi kita akan keliru di dalam memahami bahasa Arab. Akan keliru di dalam memahami maksud sebenarnya dari sebuah kalimat. Nah, sekarang kita lihat contoh lain lagi ya. Kita lihat contoh lain lagi berkaitan dengan persesuaian antara mudzakkar dan mu'annas. Di sini ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi patokannya adalah kata Alkitab dengan kata al-ayah. Ya. Kata Alkitab dan kata al-ayah. Ini perbedaannya, ya, perbedaan pada Alkitab dan al-ayah nanti akan berpengaruh kepada perbedaan yang lainnya. Perbedaan yang lainnya. Jadi kalau bahasa Arab itu salah satu perbedaannya dengan bahasa yang lain itu adalah keterkaitan erat antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ketika ada satu bagian yang berubah, itu bisa mempengaruhi kata-kata yang lain. Seperti contoh yang kita lihat. Kalimat yang pertama yang di atas itu
berbicara, pokok pembicaraannya tentang Alkitab. Kalimat yang kedua, al-ayah. Ketika Alkitab mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Maka kata tunjuk, isim isyarah yang digunakan adalah yang mudzakkar. Hadza. Menggunakan hadza. Sementara al-ayah menggunakan hadhihi. Artinya sama saja. Kemudian berikutnya, Alkitab ini ketika menggunakan domir untuk Alkitab menggunakan huwa. Hadza huwa. Untuk al-ayah hadhihi hiya. Nah, ini kalau dari bahasa Indonesia sama saja artinya. Ini dia. Gitu ya. Kemudian ketika Alkitab dijelaskan sifatnya Al-Karim, mulia. Sementara ketika al-ayah dijelaskan sifatnya Al-Karim. Al-Karim. Ketika untuk Alkitab Al-Karim disambung dengan bagian yang lain di dalam kalimat menggunakan kata sambung, isim mausulnya adalah alladzi untuk mudzakkar. Ketika al-ayah yang digunakan adalah allati. Kemudian berikutnya aqra'uhu dan aqra'uha. Di bagian atas yang saya baca adalah Alkitab sehingga aqra'uhu. Aqra'uhu. Sementara di bawah ketika yang dibaca adalah al-ayah itu menjadi aqra'uha. Sementara yang lain ini mengapa aqra'u dengan aqra'u sama? Karena itu yang membaca sama maksudnya. Begitu juga halnya ini alaika, di bawah juga alaika karena yang ya, dibacakan adalah anta. Ya, di bawah juga yang dibacakan Alkitab adalah anta, yang dibacakan al-ayah juga anta. Nah, jadi dia tidak berkaitan dengan Alkitab, tidak berkaitan dengan al-ayahnya, tapi berkaitan ini berkaitan dengan siapa? Pasangan atau partner bicara orang yang mengungkapkan kalimat ini. Kalau dia mu'annas nanti ya alaiki jadinya. Tapi bukan berkaitan dengan Alkitab dan al-ayahnya, tapi dengan anta dan antinya. Sedemikian itulah dia, ibu-ibu, apa sekalian, karakter bahasa Arab itu. Karakter bahasa Arab itu sehingga antara satu dan bagian dengan bagiannya saling menopang, berselaras, bersesuaian. Sehingga nanti ini akan melahirkan pada keindahan makna serta kedalaman makna yang bisa kita pahami. Silakan baca ulang 2 kalimat bagian atas. Hadza huwal kitabul karim allazi aqra'uhu alaika. Hadhihi hiya al-ayah al-karimah allati aqra'uha alaika. Ya, kemudian berikutnya kita ingin lihat ya, yang berikutnya ini kata kuncinya al-muslimun dengan al-muslimat. Al-muslimun dengan al-muslimah. Yang mana yang mudzakkar, mana yang muannats? Al-muslimun muzakkar, al-muslimah muannas. Iya, tuh yang jamak gitu. Ya maluna salihat. Kita lihat al-muslimun sambung dengan kalimat berikutnya menggunakan isim mausul apa? Alladzina. Al-muslimat allati. Kemudian al-muslimun yu'minun. Untuk al-muslimat yu'minna. Ya, perubahan di situ ya. Kemudian berikutnya untuk al-muslimun ya'maluna, untuk al-muslimat ya'malna. Nah, sedangkan ini bila karena ini tidak berkaitan langsung dengan al-muslimunnya. Nah, ini sebagai objek,
As-solihat juga tidak berkaitan langsung dengan al-muslimun, tapi berkaitan dengan objeknya. Sehingga terlihat dengan jelaslah perbedaannya. Ya, dengan jelas. Perbedaan antara bagian yang satu dengan yang lain. Oke. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, apa ada yang ingin dikomentari, ditanyakan terlebih dahulu Ibu Bapak sekalian? Belum. Ya, baik. Kita lanjutkan ya, Ibu-ibu Bapak sekalian. Tadi yang kita bahas adalah persesuaian kalimah isim. Nah, ini persesuaian antara kalimah fiil dengan isim yang mu'annas. Nah, fiil juga akan pengaruh ya, karena fiil itu berkaitan dengan perbuatan, itu ada pelakunya, tentu antara perbuatan dan siapa yang melakukan itu ada kaitannya. Kita perhatikan contoh-contoh yang ada. Fi'il madhi. Ya, sekarang pada fi'lun madin. Ya, pada fi'lun madin. Kita baca contoh yang pertama. Al-masjid wasi'a alfa musallin. Yang kedua, warahmatullah wasi'at kulla syai'in. Ya, kulla syai'in. Nah, ini yang menjadi patokan kita adalah al-masjid dengan rahmah. Al-masjid dengan rahmah. Al-masjid, ya, kalau kita hubungkan dia dengan domir, ya, apa kira-kira domirnya? Al-masjid apa kira-kira domirnya? Huwa. Huwa. Oke. Kalau rahmah? Iya. Hiya. Nah, sehingga al-masjid wasi'a. Wasi'a adalah fi'lun madin untuk domir huwa. Sedangkan rahmah pasangannya adalah wasi'at. Wasi'at adalah fi'lun madin dengan domir hiya. Ya, dengan domir hiya. Tak sukun sebagai penandanya. Kita lihat contoh berikutnya di fi'lun mudhari. Di fi'lun mudhari. Kita baca contoh yang pertama, penggunaan fi'lun mudhari'nya. Al-yawma la yanfa'u imanuhu. Yang kedua, al-yawma la tanfa'u syafa'ah. Ya. Di kalimat yang awal untuk fi'lun mudhari ini, apa yang tidak bermanfaat? Iman mereka. Iman. Iman. Yang tidak bermanfaat adalah iman. Iman jenisnya apa? Zakar. Mudzakkar. Sehingga yanfa'u. Ini masdar, ini mudzakkar. Kalimat yang kedua apa yang tidak bermanfaat? Asyafa'ah. Ya, syafa'ah itu mu'annas sehingga tanfa'u. Iman domirnya huwa sehingga di mudhari yanfa'u ada ya penandanya. Asyafa'ah untuk domirnya hiya sehingga di mudhari'nya ada tak sebagai penandanya. Tanfa'u. Ini menunjukkan ada keselarasan, ya, keselarasan. Coba dilihat kembali ibu-ibu, bapak sekalian, kalimat-kalimat contoh yang ada pada slide ini. Apa ada yang belum terpahami maknanya? Ya, hari yang tidak. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Nih, ya. Nah, ini yang akan bisa merasakan, ya. Dengan contoh ini kita bisa merasakan bahwa pengetahuan tentang mudzakkar dan muannas seringkali terasa penting dalam memahami makna suatu kalimat. Ya, memahami makna. Inilah dia. Ya, dia bukan hanya aturan yang diberlakukan begitu saja tanpa ada maksud dan kegunaannya,
Di antara maksud dan kegunaannya adalah ini mendukung kita di dalam memahami makna. Nah, coba, ini tentu tidak akan cukup untuk dipahami perbedaan antara dua kalimat serupa ini hanya dengan bermodalkan arti kata atau mufradat. Ya, coba baca yang pertama. Kubatul Masjid Al-Kabir. Al-Kabir. Yang kedua, Kubatul Masjid Al-Kabir. Nah, coba kalau kita artikan ya, kubah apa bahasa kita? Kubah. 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 Al-Masjid, Masjid. Masjid. Al-Kabir, Besar. Yang besar. Al-Kabirah, Besar. besar juga. Nah, sehingga kubah masjid yang besar. Yang atas maupun yang bawah sama artinya. Sama-sama bermakna kubah masjid yang besar. Tapi beda. Kemudian dengan kalimat tersebut, dua kalimat tersebut, ini melahirkan pertanyaan. Ya. Mana yang besar? Masjid atau kubah? Nah, itu ya. Mana yang besar? Masjid atau kubah? Yang Pertama masjid, yang kedua kubah. Ya, itu karena kita menggunakan pemahaman mudzakkar muannats. Coba kalau bahasa Indonesia, apa yang akan kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Tanya lagi. Kubah masjid. Kubah masjid yang besar. Orang Indonesia kalau begitu mah tergantung katanya. Digantung-gantung. Tergantung apa? Tergantung nada iramanya ketika berbicara. Oke, bisa kita terima kalau lagi bicara. Kalau dia nulis SMS. Iya, WA. Kalau dia nulis SMS tentu perlu bantuan-bantuan yang lain, fitur-fitur bahasa yang lain, misalnya konteksnya, misalnya apa gambarnya, misalnya apa hal-hal lain. Tidak cukup hanya dengan memperhatikan apa yang ada di dalam kalimat ini. Gitu ya. Besar. Hal yang serupa coba kita lihat berikutnya, gitu ya. Yang besar adalah kubah karena kita baca kalimat yang pertama, ibu-ibu. Dakhala Ahmad wa ma'ahu ukhtuhu Aisyah liyaqra'a Dakhala Ahmad wa ma'ahu ukhtuhu Aisyah litaqra'a ba'dal kutub. Nah, kalau dari segi arti ibu-ibu ya, sekalian sama artinya yang di atas maupun yang di bawah. Kalimat yang di atas maupun kalimat yang di bawah sama artinya. Bahkan sama persis itu artinya. Pak, kita cek ya, apa arti kalimat tersebut? Ahmad masuk bersama saudara perempuannya Aisyah saudara perempuannya. Iya. Untuk membaca sebagian beberapa kitab. Untuk membaca beberapa kitab. Sama artinya kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Ahmad masuk bersama saudarinya yang bernama Aisyah untuk membaca beberapa buku. Ya, itu bisa melahirkan pertanyaan yang kita kalau mengerti mudzakkar muannats bisa langsung kita jawab saat itu juga. Siapa yang membaca? Ahmad atau Aisyah? Kan gitu pertanyaannya. Apa jawabannya? Yang di atas. Yang kedua Aisyah. Bagus. Yang di atas adalah Ahmad, yang di bawah yang membaca adalah Aisyah. Tak sama ya. Baik. Aisyah. Oke, baik. Ada pertanyaan, ada komentar lain, ibu-ibu, bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan?
Untuk kita tidak terlalu berat memahami mudzakkar muannas karena yang akan kita kaji kan sudah selesai masalah mudzakkar dan muannasnya. Ini tantangannya akan menjadi lebih berasa lagi kalau ibu-ibu, bapak sekalian belajar bahasa Arab biasa. Tuh, kenapa? Harus milih nih. Harus milih saya mau pakai yang mudzakkar ataukah yang muannas. Saya mau pakai fiil yang dengan domir ini ataukah dengan domir yang lain. Karena ibu-ibu nanti ide dan gagasannya itu mau tidak mau harus juga diselaraskan dengan gagasan, dengan pemahaman tentang mudzakkar dan muannas. Oke. Ya, kalau begitu kita lanjutkan berikutnya tambahan. Tambahannya apa? Tadi ya pada bagian aturan umum yang tadi sudah kita pahami ibu-ibu, Bapak sekalian, kan ada pernyataan bahwa yang masuk dalam kategori muannas adalah pertama nama perempuan. Yang kedua, kata benda yang diakhiri dengan tak marbutoh. Yang ketiga, kata sifat yang diakhiri dengan tak marbutoh. Kemudian yang keempat, masdar yang diakhiri dengan tak marbutoh. Itu yang muannas. Kalau itu berarti dia mudzakkar. Dan yang terakhir tadi kan ada pengganti isim untuk menyesuaikan. Nah, yang mana yang maksud kita ini secara khusus adalah yang nomor 2 tadi, bahwa yang masuk kategori muannas adalah kata benda yang berakhiran dengan tak marbutoh. Nah, ini perlu ditambah lagi wawasannya bahwa ternyata dalam bahasa Arab ya namanya juga kaidah itu kan bukan ilmu pasti. Ya, ada saja yang nanti dengan maksud dengan tujuan tertentu ada perubahan, ada penyesuaian. Ada beberapa isim yang dianggap sebagai isim muannas walaupun tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Ya, walaupun tidak ada tak marbutohnya dianggap muannas. Seperti kata apa? Coba baca yang pertama, ada kata apa? Sama. Kemudian ada kata Syams. Kemudian ada kata nar. Kemudian ada kata nas. Kemudian ada kata ard. Kata ard. Masih ingat arti kata-kata tersebut? Ya. Ya. Apa? Sama. Langit. Apa? Syams. Matahari. Apa? Nar. Neraka. Ya, api atau neraka. Apa? Nafs. Diri. Ya. Apa? Ard. Bumi. Ya. Itu kata-kata tadi ada sama tuh. Sama apa sama? Langit. Di langit ada apa? Ada syams. Ada matahari. Dingin atau panas? Panas. Nar, ya, panas. Membakar jiwa, nafs, diri. Diri sendiri ada di mana? Ada di atas bumi. Di atas bumi. Bapak bisa aja. Ya. Di langit ada matahari. Apa lagunya, Bu? Panas membakar diri. Sendiri merenungi nasib di atas bumi. Ketawa kata guru, fals banget caranya. Makanya saya aliran musik saya itu aliran kebatinan saya. Jadi enaknya itu dengar itu dari hati. Gitu. Paranormal dong, Pak. Aliran kebatinan ini. Atau kalau nyanyinya itu apa itu kan ada itu ya. Yang hanya alat musiknya saja instrumentalia, musik instrumentalia. Tanpa syair. Ya, kita lihat contohnya. Ya, kutipan ayat yang menunjukkan bahwa kata-kata tersebut adalah kata muannas. Dan ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, untuk yang semacam ini, itu ada kata-kata tertentu yang
memang tidak satu pendapat para ahli tentang apakah dia mudzakkar ataukah dia muannas. Untuk kata-kata semacam ini ya, kata-kata semacam ini. Sehingga kalau dalam konteks sederhananya ya memang tak marbutoh itu menjadi penanda utama. Ada kata yang terkadang dia dianggap muannas, terkadang dianggap mudzakkar. Mudzakkar. Ya, kita lihat contohnya. Wasama. Apa? Contoh yang pertama. Wasama'i wa ma bana. Ini ayatnya. Nah, ini yang kita sebut dulu ya. Wa itu tidak semua, wa itu adalah kata sambung sehingga tidak semua gitu. Wa itu bermakna dan. Contohnya di sini kan. Wassama'i, ini sumpah yang begini tuh. Seperti ketika kita berkata wallahi itu ya, itu sumpah. Demi langit ya, wassama'i wa ma bana. Dan apa yang menopangnya, yang membangun ya, menopangnya. Terus wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan waktu paginya. Jadi bukan waduhahu, bukan. Karena asyamsi ini dianggap muannas. Bukan wama banahu, bukan. Karena as-sama dianggap muannas. Berikutnya ini populer ayat ini. Fattaqun narol lati waquduhan nasu wal ijarah. Masih ingat makna takwa? Takut. Bisa bermakna takut ya, bisa bermakna hindari, bisa juga bermakna melakukan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Fattaqun nar. Hindarilah an-nar. Di neraka. Alati, bukan alladzi. Yang sama-sama berarti yang. Alladzi bermakna yang, alati juga bermakna yang. Hanya saja karena di sini an-nar itu dianggap muannas, maka yang muncul adalah allati. Waquduha. Apa waqud? Bahan bakarnya. Bahan bakarnya. Kan waquduh. Apalagi kudu, apalagi mengkudu. Waquduha. Ya, bahan bakarnya apa? Annas wal Manusia dan batu. Manusia dan batu. Bebatuan. Mudah-mudahan kita jangan Serem ya, Pak, sampai artinya. menjadi bagian dari batu ya Pak tadi, bahan bakarnya. Jadi kayu nih manusianya. Harus jadi bahan bakar kayu. Oke, berikutnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini sebenarnya sudah mulai dari sini. Kita kan yang populer ya ayyuha. Ya ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhan nas. Nah, karena itu adalah mudzakkar. Ini muannas, an-nafsu. Ya ayyatuha. Mulai dari situ. An-nafs, jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang tenang. Al-mutmainnah. Ya. Jiwaku tenang, nafsi mutmainnah. Bukan berarti sayanya itu ya, sayanya perempuan. Mutmainnah. Irji'i, tuh masih ingat ini irji'i fiil apa? Fiil amr. Fiil amr gitu. Domirnya apa? Anti dong. Anti. Dari mana anti? Ada ya di ujung.
Ada ya di ujung. Anti siapa itu? Ke an-nafsu tadi. An-nafs. An-nafs Dua yang tadi. tenang tuh. Nah, karena irji'i untuk anti, maka domirnya ila rabbiki. Nah, bukan ila Iya. rabbika. Bisa. Karena anti tadi, anti ke an-nafs. Iya. Rodiyatan. Oh, dia. Rodiyah ada tak marbutohnya, bukan rodin, bukan ar-rodi. Ya, rodin, rodiyah. Nah, ini juga marodiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam kondisi rela dan ya, Diridhoi. ridho dan diridhoi. Ya, ridho dan diridhoi. Kemudian contoh yang terakhir tadi ada wa ardullahi wasi'ah. Wa ardullahi wasi'ah. Apa maknanya? Bumi Allah luas. luas. Ya, yang muncul di sini adalah wasi'ah. Karena ardu dianggap mu'annas. Ardu kayak tadi. Ya, sekali lagi ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita lihat tadi contoh dari kata-kata yang dianggap mu'annas. Ya, walaupun kata benda tersebut tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Yang pertama ada kata sama, ada kata syams, ada kata nar, ada kata nafs, dan ada kata ard. Nah, baik. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, komentar dan sebagainya, silahkan disampaikan ya, disampaikan ibu-ibu, bapak sekalian. Kalau enggak, kita coba lihat ya. Coba kita lihat pelajaran kita dari awal. Kita latihkan dua hal ya, dengan bermodalkan apa yang kita pelajari. Yang pertama, kenali mana yang masuk kategori isim. Baru berikutnya, sesudah kita mengetahui itu adalah isim, kita kenali dia mudzakkar atau mu'annas. Dalam pengertian apa? Mudzakkar mu'annas itu, anggap itu seperti plus dan minus ya. Seperti kanan kiri untuk membedakan jenis kata begitu saja. Untuk membedakan jenis kata untuk penggunaan yang lebih cocok. Apa yang terlihat di layar ibu-ibu bapak sekalian? Iya, bagus. Ada berapa kata? 3. Tiga. Yang pertama, isim atau bukan? Bukan. Masdar. Isim masdar. Masdar itu termasuk isim bukan? Termasuk isim. Termasuk isim. Kita ulang lagi. Wa'du isim atau bukan? Isim. Isim. Mudzakkar ataukah mu'annas? Mudzakkar. Ya, bagus. Allah isim atau bukan? Isim. Mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Mudzakkar. Ya, kata itu ya. Kita bukan bicara bahwa Allah itu laki atau perempuan, karena itu kita pernah katakan dulu ya, istilah jangan diterjemahkan. Tetapi dipahami maknanya. Sama kita belajar, kalau namanya isim ya sebut saja isim, tidak usah diterjemahkan menjadi kata benda. Kita belajar ada namanya fiil, ya pahami saja itu namanya fiil, tidak usah diterjemahkan menjadi kata kerja. Ya, kalau itu namanya harf, sebut saja itu harf, apalagi harf, tidak usah diterjemahkan jadi huruf. Orang yang nyadar jadi bingung. Ya, kalau nggak nyadar mah aman-aman aja. Saya bilang, apa maksudnya orang nyadar yang bingung? Huruf itu kan bukan kata, gitu. Tapi harf adalah kata, gitu. Tapi kalau yang nggak nyadar, nggak paham, ya aman aja ceritanya. Berikutnya al-haq, ya. Berikutnya al-haq. Isim atau bukan? Isim. Isim maksudnya mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Pak, tadi Allah mudzakkar atau mu'annas ya, Pak? Nah, itu tinggal lihat aja. Kalau Bu Fauziah, menurut Bu Fauziah mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Hah? Mu'annas. Iya, dari mana diduga mu'annas? Ada hak. Bukan tak marbut.
Kan Allah. nggak harus. Nggak harus. Bukan ya? Itu ha apa tak marbutoh? Ha. Ha, yang menjadi penanda muannas itu Tak ha apa marbutoh. tak marbutoh? Tak marbutoh. Jadi muzakkar ya. Muzakkar isim. Iya, baik. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, coba berpotong ya. Allahumma. Isim atau bukan? Isim. Nah, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Ya. Muzakkar. Berikutnya, robba, isim atau bukan? Isim. Isim. Muzakkar apa muannas? Muzakkar. Iya. Muzakkar. Berikutnya, hadhihi, isim Isim. atau bukan? Isim. Muannas. Muzakkar atau muannas? Muannas. Nah, gitu. Berikutnya, ad-da'wah, isim atau bukan? Isim. Muannas. Muannas. Berikutnya, at-tamah. Isim. Muannas. Ya, Muannas. bagus. Berikutnya, wa. Har. Nah, oke, Har. lewat. Kata Nah, gitu penghubung. ya. Kuat. Kalau har kita lewatkan. Karena dia Ya. tidak Har. masuk dalam pembahasan tentang mudzakkar dan muannas. Ya. As-shalah. Isim. Muannas. Isim. Isim muannas. Al-qaimah. Isim muannas. Isim. Ya, bagus. Ati. Eh, Ah, Fi'il. lewat. Muhammadan. Isim. Tunggu Pak, apa arti apa isim apa fiil ya Pak? Ya, coba dicek. Apa yang Ibu pahami artinya ati? Datang Coba dicek lagi maknanya apa ati. itu berarti ini apa? Nah, itu artinya bahwa ini ya, kita ingin ingatkan Jadi kembali fiil. bahwa kita tidak pas untuk memikirkan aspek kaidah kalau makna kata belum kita kuasai. Gitu ya. Fiil ya Pak. Arti Ya. apa maknanya ibu-ibu bapak yang lain? Berilah ya. Arti berilah. Berilah. Maknanya adalah berilah. 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 Kalau begitu dari segi maknanya gimana kita merasakan dia Memberi isim berarti atau fiil. bukan? Bukan. Fiil. Fiil jadinya Itu fiil. fiil. Fiil Pak. Oke, berikutnya tadi sudah ya. Muhammadan. Isim. Isim. Dakar. Ya, Muzakkar. berikutnya al-wasilah. Al-wasilah. Isim. Muannas. Isim. Manat. Muannas. Ya, berikutnya wa. Har. Bukan. Har. Ya. Lewat. Berikutnya al-fadilah. Fadilah. Isim. Muannas. Muannas. Ya, berikutnya wa. Huruf harf. Har. Tetap aja ada yang masih nyempil Iya Pak, hurufnya. soalnya kan tulisannya gitu Pak, jadi kebayangnya huruf bacanya gitu loh Pak. Jadi lupa bacanya. Oke, berikutnya asyaraf. Asyara. Isim. 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 Muzakkar. Muzakkar. Iya, iya. Wa. Har. Har. Ad-darajah. Isim. Manat. Ya, Muannas. bagus. Al-aliyah. Isim. Muannas. Ya. Sifat. Berikutnya ar-rafi'ah. Isim. Muannas. Isim. Ya. Muannas. Berikutnya wa. Har. Berikutnya ib'ats. Ah, Isim. fi'il. Bukan. Fi'il. Fi'il. Iya, fi'il. Jadi nggak masuk ya. Fiil, Kemudian berikutnya hu. Hu. Isim. Isim domir. Muzakkar. Iya, bagus. Berikutnya maqaman. Oh, man. Isim. 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 Muzakkar. 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 Bagus. Berikutnya mahmudan. Isim. Isim. Muannas. Ya. Muzakkar. Allazi. Isim. Isim. Ya, Muzakkar. bagus. Berikutnya wa'atta. Sangat Wa'atta. Fi'il. Oh, iya. Fi'il. fiil Oke, muannas. lewat. Hu. Kok ada fiil? Domir. Hu. Domir. Isim. Sim. Isim. Muzakkar. Ya. Muzakkar. Berikutnya inna. Inna. Har. Har. Harf. Oke, lewat. Berikutnya
Ka, Domir. Isim. Domir. isim. Muzakkar. Berikutnya la, Harf. ya. Berikutnya tukhlifu, Fiil. fiil, lewat. Berikutnya al-mi'ad. Sim. Isim. Iya, Muzakkar. baik. Dengan demikian ibu-ibu, kok ya sayanya ya, mungkin sayanya gara-gara namanya Erta, kok saya kegeeran gitu ya. Kegeeran gimana? Kok geeran saya? Oh gampang itu mengenal mudzakkar dan muannas. Tapi Mikir, catatannya apa masih tadi? mikir. Paham kita. Paham Arti, kita iya. jenis Arti. katanya. Kata. Nah, terus bagaimana kita bisa memahami jenis kata? Di antaranya karena kita paham. Karena kita paham makna dari ungkapan-ungkapan tersebut. Kalau kita nggak paham, itu insya Allah kita termasuk orang-orang yang mengkampanyekan negatif terhadap bahasa Arab. Apa kata kampanyenya? Wah, bahasa Arab sulit. Orang kitanya yang belajarnya nggak benar, bahasa Arab yang jadi kambing hitam. Nah, kalau yang hitamnya itu hitamnya ketan, ketan hitam enak ini. Tapi kalau terus-terusan kita bersembunyi itu, ya artinya bahwa insya Allah kita optimis jika kita belajar dengan benar, maka apa yang orang lain anggap susah bagi kita bisa jadi itu mudah. Ya, di antaranya mudah-mudahan nih ibu-ibu, bapak sekalian bisa istiqomah ya dalam meneliti hari demi hari dengan terus belajar, memahami, dan sekali lagi ya tetap prioritas utama kita adalah pemahaman makna, pemahaman arti, baru pada aspek kaidah kebahasaannya. Itu ibu-ibu sekalian, insya Allah pelajaran kita akan kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Kita akan masuk ke bagian latihan. Untuk itu ibu-ibu, apa sekalian, jika ada yang ingin dikomentari, ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik. Alhamdulillah. Momentumnya ini sih Pak, enak sih belajarnya, Bapak neranginya juga enak. Cuman kan nggak bisa cepat-cepat kalau gitu loh Pak. Kalau ditanya jawabannya nggak bisa cepat, harus mikir. Gitu. Oh itu bagus itu. Mikir dulu, belum langsung tes prank gitu. Oh iya, betul. Nah ini memang ini ya. Tingkat kecepatan tergantung pada seringnya kita latihan ya, tingkat kecepatan tadi seringnya latihan, tapi yang penting nalar bahasanya dapat gitu ya. Nalar bahasanya dapat dalam pengertian apa tadi saya mengatakan bahwa tidak banyak manfaatnya kita belajar kaidah kalau makna kata belum kita pelajari, belum kita pahami. Walaupun kita sukses, wah ini mu'annas, gampang aja ini. Orang ada tak marbutohnya, mu'annas. Tapi pertanyaan berikutnya, paham tidak maknanya? Itu yang lebih penting. Gitu. Paham tidak maknanya? Itu yang lebih penting. Baik, terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian. Ini mudah-mudahan ini walaupun ya kalau lambat juga kita optimis lah, lambat ya. Asal jangan berhenti. Asal jangan berhenti. Kalau lambat bisa kita ibaratkan orang yang berenang, jangan berhenti. Kalau berhenti bergerak nanti tenggelam. Atau orang yang mengayuh sepeda, jangan berhenti dikayuh terus. Karena kalau berhenti mengayuh nanti jatuh juga, gitu ya. Istiqomah terus ibu-ibu. Dalam kenapa istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat, kata sebagian ahli hikmah. Terima kasih untuk partisipasi aktif ibu-ibu, bapak sekalian. Ini masih nih pesaing ketatnya hanya Pak Hamid, yang lain sudah undur diri. Yang lain mah kalah nih, Pak Hamid, yang lain mah nggak ada yang ganteng kayak kita. Ya, mudah-mudahan Allah ridho untuk apa yang kita pelajari. Mari kita syukuri dengan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sampai bertemu pada pekan yang akan datang, mudah-mudahan sehat walafiat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Amin ya semua ya. Tuh. Sehat semua.